Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Pendeta Veralina Lehiwu dalam channel Bekal Spiritual. Saudara-saudara, biarlah terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan jangan lupa membagikan video-video yang ada di channel ini sehingga boleh memberkati banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami akan membaca, bahkan akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menjamah hati kami, melawat kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, benar-benar kebenaran firman Tuhan ini akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, dan itu benar-benar dapat selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Akan selalu meneguhkan iman kami. Sehingga sebagai orang yang percaya kepadamu, kami akan selalu hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang memegang Alkitab yang ada di rumah, mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini dalam kitab Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersyukur ketika saya boleh lagi menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara lewat media YouTube ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa sampai hari ini, ketika kita masih merasakan nafas hidup, masih merasakan kekuatan dan kesehatan, saya percaya bahwa itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini tema yang diangkat oleh MTPJ Gemim adalah kasih setia Tuhan merupakan fondasi kekuatan iman. Sekali lagi, tema kasih setia Tuhan fondasi kekuatan iman. Dan bacaan ini dari tanggal 30 Mei sampai 5 Juni. Saudara-saudara, kitab Mazmur yang kita baca saat ini merupakan salah satu kitab yang termasuk dalam golongan kitab syair.
Kitab Mazmur ini mengungkapkan seluruh lingkup perasaan dan pengalaman manusia, dari depresi yang sangat berat sampai sukacita yang meluap-luap. Bahkan juga kitab Mazmur ini adalah suatu himpunan doa dan kidung puji-pujian Ibrani yang diilhami Allah. Karena pada dasarnya Mazmur adalah doa dan puji-pujian, di mana doa dan puji-pujian atau mazmur ini ditujukan kepada Allah atau mengungkapkan kebenaran tentang Allah dalam nyanyian. Nah, saudara-saudara, salah satu golongan kitab Mazmur ini ialah puji-pujian seperti yang saya katakan tadi. Di mana puji-pujian ini merupakan pengungkapan syukur, pengucapan syukur. Nah, pengucapan syukur tersebut merupakan ungkapan perasaan dan pengalaman si pemazmur. Jadi pengungkapan syukur ini berdasarkan perasaan dan pengalaman dari pemazmur. Sehingga saudara-saudara, berdasarkan pengalaman dari pemazmur ini yang kita baca dalam kitab Mazmur pasal 138, lebih jelasnya pemazmurnya adalah seorang yang bernama Daud. Sehingga dikatakan nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Nah, ini mengungkapkan nyanyian syukurnya kepada Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena Daud ini merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan yang ada. Ketika dia menjadi raja, dia merasakan pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Mazmur 138 ini bicara tentang nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga tema yang diangkat tadi saya katakan bahwa kasih setia Tuhan, fondasi kekuatan iman. Saudara, kalau bicara fondasi ini bicara dasar, ya. Ketika orang akan membangun rumah, tentunya yang akan dilakukan secara awal lebih dulu adalah membuat fondasi, ya. Dasar. Makanya Bapak Ibu Saudara, dasar itu begitu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dasar fondasi kekuatan iman adalah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya ketika orang membangun rumah, harus diperhatikan adalah fondasi. Fondasi harus kuat, fondasi tidak mudah hancur. Makanya ketika membangun rumah, orang itu akan memperhatikan fondasi yang ada. Karena kalau fondasinya kuat, biar tanah goyang, ya pasti rumah itu akan tetap teguh, akan tetap berdiri, saudara-saudara. Ini saya memberi gambaran tentang fondasi dan tema yang diangkat, fondasi kekuatan iman adalah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan menjadi fondasi kekuatan iman. Bapak Ibu Saudara, mengapa bicara tentang kasih setia Tuhan? Ini yang dialami oleh Daud. Daud merasakan kasih setia Tuhan ketika dia akan berperang dengan bangsa Filistin. Daud merasakan kasih setia Tuhan menyertai Daud, sehingga dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya harus maju melawan bangsa ini? Dan Tuhan menyertai Daud, Tuhan bilang maju, karena aku yang akan berperang. Ini satu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Daud sangat merasakan kasih setia Tuhan, sehingga Mazmur ini diungkapkan lewat pengalaman yang dialami oleh Daud sendiri, oleh Raja Daud. Dia merasakan kasih setia Tuhan. Sehingga saya mau katakan saat ini Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan itu adalah sifat Allah.
Sifat Tuhan sendiri, sifat Tuhan adalah kasih dan setia. Sekalipun kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak setia kepada Tuhan. Namun saudara-saudara, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan tidak akan mempengaruhi kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Bukan berarti Tuhan tidak setia dan Tuhan tidak setia. No, saudara. Karena sifat Allah, sifat Tuhan kita setia. Makanya sekalipun orangnya tidak setia, dia Allah tetap setia dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Allah. Amin, saudara-saudara. Dia punya kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita diajari untuk mengasihi satu dengan yang lain. Padahal ajaran Yesus dalam kehidupan kita, kasihilah sesamamu manusia. Mengapa? Karena Allah itu adalah kasih. Sifat Allah adalah kasih. Dia mengasihi manusia. Ajaran Yesus Kristus dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita harus mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Ajaran Yesus saling mengasihi, tapi pada praktiknya ada banyak orang tidak saling mengasihi, malahan yang ada saling membenci satu dengan yang lain, saudara-saudara. Ya, baku benci, baku dendam, baku iri hati, baku mengiri. Oh Tuhan, Yesus Kristus tidak ajarkan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus ajar kasihilah sesamamu manusia. Namun sesama manusia bukan saling mengasihi, tetapi saling baku cungkel. Ya, saling baku cungkel, saudara-saudara. Saling menjatuhkan. Saling baku bicara jahat, saling menjelek-jelekan. Padahal Yesus memerintahkan kita untuk melakukan kasih itu. Karena dia Allah yang mengasihi kita. Dia lebih dulu mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan kita. Sehingga kalau hari-hari ini sebagai orang beriman, orang percaya, orang Kristen, kalau orang saling membenci berarti kita tidak mengikuti ajaran Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga bertobat Bapak Ibu Saudara, mari kita mau melakukan kasih. Kalau ada orang yang mengecewakan kita, jangan balas mengecewakan, kita mengasihi. Amin. Kalau ada orang yang menyakiti kita, jangan balas bikin sakit hati. Jangan, itu bukan ajaran Tuhan. Tapi mari kita balas dengan mengampuni. Amin, saudara-saudara. Kasih setia Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya dalam kehidupan rumah tangga, harus pelihara itu kasih setia. Dalam kehidupan keluarga sebagai suami istri. Di mana ada kasih, di situ ada kesetiaan. Ketika kita mengasihi, berarti ada kesetiaan di dalamnya. Sehingga jangan pernah kasih kita pudar. Jangan sampai istri sunyara cinta tuh suami. Atau suami sunyara cinta tuh istri. Makanya kalau sunyara cinta ya ada 02 saudara-saudara. Mar bukan cuma ada 02 dan 03, 04 ya ada saudara-saudara ya. Jangan. Kita harus menjaga kasih setia kita dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan keluarga kita harus jaga baik-baik kasih setia kita. Kalau orang percaya, pengikut Kristus, orang Kristen, orang harus melakukan itu dalam hidup kita. Karena kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Makanya jadi orang Kristen yang setia. Setia dalam kehidupan, setia kepada Tuhan. Makanya orang kalau setia kepada Tuhan akan setia dalam kehidupannya. Kepada istri, kepada suami. Itu kuncinya Bapak Ibu Saudara. Makanya setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama kita. Makanya Alkitab bilang putar balik. Kalau mengasihi Tuhan, kau benci sesama, putar balik DP nama saudara-saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengasihi sesama. Tapi kalau kita membenci sesama, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Jangan katakan I love Jesus, I love Jesus. Tapi I hate you. No, bukan seperti itu saudara-saudara. Kalau I love Jesus, juga I love you. Ya.
Aku mengasihi Yesus dan aku juga mengasihi kamu. Amin, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kasih setia Tuhan fondasi kekuatan iman. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan malam hari ini. Yang pertama, belajar dari seorang Raja Daud ketika dia merasakan kasih setia Tuhan yang dilakukannya adalah yang pertama, ayat 1 mengatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Amin, saudara-saudara. Pertama, bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur ini adalah pengungkapan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada, hadir dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Mengucap syukur dalam kehidupan kita itulah yang diinginkan Tuhan. Makanya Daud bersyukur kepada Tuhan. Tapi ada banyak orang bukan bersyukur, malah bersungut. Ya, banyak mulu saudara-saudara. Raja Daud dia bersyukur. Makanya kalau orang-orang percaya, orang-orang beriman, orang merasakan kasih setia Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Makanya Paulus bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Terbukti sampai hari ini ketika kita masih bernafas, itu kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Sehingga kalau bangun pagi masih hidup, masih bernapas, berdoa, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk hidup dalam dunia ini. Marle kok banyak orang bangun pagi bukan, terima kasih Tuhan atas nafas hidup. Bangun pagi so buka handphone, saudara. Masih datai kowak di kiri kanan, napa? So buka-buka handphone. Bukan bersyukur, malah ya so bukan berdoa, status ya. Itulah saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab mencatat bersyukur dengan segenap hati. Amin. Jangan setengah-setengah kalau dia bersyukur saudara-saudara. Karena kalau setengah itu bukan ucapan syukur. Kalau setengah-setengah itu sungut-sungut saudara. Makanya bersyukur dengan segenap hati. Segenap. Full. Ya. Makanya kalau untuk Tuhan itu harus full. Harus segenap hati. Satu hati saudara. Ada banyak orang ya. Ketika memberikan ucapan syukur. Di gereja saudara. Mengeluh, banyak mengeluh. Ya. Tapi puji Tuhan di gereja kita tidak ada. Amin saudara-saudara. Karena kalau kita kasih untuk pelayanan, kita kasih di gereja, kita percaya bahwa itu akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga setiap ucapan syukur kita pasti dilihat oleh Tuhan. Amin. Makanya kalau orang kasih ucapan syukur kepada Tuhan, harus dengan segenap hati. Kendati pun dalam ucapan syukur yang ada, banyak orang juga ya bersyukur, bikin acara saudara-saudara. Ya syukur contoh ya syukur ulang tahun tuh. Bikin acara besar-besar. Pokoknya babi putar saudara. Ya tuh babi putaran tuh bokek putar ya. Tuh baput itu pokoknya 2 ekor, 3 ekor di atas meja. Pokoknya bersyukur ya. Bikin acara, keyboard sampai 2 saudara. Disco sampai 2. Pokoknya luar biasa. Kateduh. Yang nak kasih ucapan syukur di gereja saudara. Mar bikin acara pai-pai. Besar saudara bikin acara. Aduh saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang-kadang orang lupa. Kalau orang sedih diberkati oleh Tuhan. Dengan secara berkelimpahan. Kadang-kadang orang pelit. Untuk memberi bagi pelayanan. Memberi bagi gereja. Ya hamba-hamba Tuhan kadang orang pelit saudara-saudara. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita.
ketika kita bersyukur, bersyukur dengan segenap hati. Bahkan juga ketika kita bersyukur, bersyukur bukan cuma nanti ketika diberkati, tapi bersyukur dalam segala hal. Saat diberkati kita bersyukur, tapi pun saat kita dalam pergumulan, makasih Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita sedang diproses oleh Tuhan, kita bersyukur. Ketika berhasil kita bersyukur, dan ketika gagal pun bersyukur kepada Tuhan. Itu orang beriman. Karena letak kekuatan syukur kita bukan nanti saat diberkati secara kelimpahan. Tapi ketika kita dalam pergumulan, dalam masalah hidup kita, ketika kita mampu bersyukur, berarti itu orang-orang kuat. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, Daud mengatakan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Bersujud ke arah bait Tuhan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bersujud ke arah bait yang kudus. Artinya apa? Sujud ini bicara apa? Ya, kalau kita tahu bersujud ya berlutut ya Bapak ibu saudara. Bersujud bermohon. Bersujud ini bicara apa? Penyembahan. Bersujud kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dalam persekutuan, dalam ibadah. Sehingga saat kita bersyukur, kita menyembah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Sujud kita kepada Tuhan. Karena saat kita bersujud kepada Tuhan, menandakan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Ya, mana mau orang bersujud, saudara-saudara. Tetapi saat kita orang percaya bersujud kepada Tuhan, itu menunjukkan kerendahan hati kita. Makanya saat kita beribadah kepada Tuhan, saat itulah kita menyembah Tuhan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita semua malam ini. Selain bersyukur, kita juga bersujud. Beribadah kepada Tuhan. Bahkan dikatakan memuji nama Tuhan. Amin. Memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengangkat puji-pujian di hadapan Tuhan. Nyanyian syukur. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kalau ibadah jangan cuma dengar khotbah. Ibadah itu satu liturgi dari awal sampai akhir. Ya, jangan anggap enteng itu pujian, doa buka, ya, doa syafaat. Jangan anggap enteng itu sebuah persekutuan, peribadatan, penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga saat kita memuji Tuhan, ya kita sementara mengagungkan nama Tuhan. Amin. Makanya jangan anggap enteng. Ada banyak orang, nanti jatuh datang dengar khotbah. Bapak ibu saudara, ibadah itu dari awal sampai akhir, ya, dirangkum dalam satu liturgi. Sehingga pujian kita kepada Tuhan, nyanyian syukur kita kepada Tuhan begitu penting. Memuji nama Tuhan. Makanya kalau memuji nama Tuhan, itu memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Ya, sangat penting Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan cuma jago menyanyi di keyboard. Kalau keyboard lagu rohana biar 10 kaset. Habis saudara-saudara ya. Kan cuma jago menyanyi di keyboard. Mesti jago menyanyi di gereja. Menyanyi di kolom. Amin. Memuji Tuhan. Karena itu merupakan penyembahan kita kepada Tuhan. Pengagungan kita kepada Tuhan. Saat kita memuji Tuhan. Amin saudara-saudara. Marleh kalau semua memuji Tuhan.
Kadang kalau memuji Tuhan suara so gaga orang puji aja di makam puji saudara-saudara ya. Ingat saat kita memuji Tuhan, pujian itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Amin saudara-saudara. Karena Tuhan yang memberikan suara yang merdu. Karena ketika kita memuji Tuhan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya ayat 6 bilang, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Oh bayangkan saudara-saudara, dikatakan Tuhan itu tinggi. Kalau bicara tinggi berarti ada di atas saudara-saudara. Ya, tinggi tidak mungkin di bawah, itu bawah rendah. Tinggi di atas. Sesuatu yang tinggi di sini menjelaskan itu tinggi, bukan cuma 1 meter saudara, tapi tinggi, sangat tinggi. Ya Tuhan itu tinggi. Namun dia melihat orang yang hina. Orang yang hina ini bicara apa? Orang kalau hina orang lain ya, itu bicara merendahkan orang lain. Ya, anggap enteng orang lain, jelekan, menghina, merendahkan ya. Dalam keadaan yang hina, dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang jelek. Tuhan yang tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Artinya apa? Dalam kekudusannya Tuhan, dalam kemahakuasaan Tuhan, ketinggiannya Tuhan, keagungannya Tuhan, namun ia melihat orang yang hina, dalam keadaan hina saudara-saudara. Dalam keadaan rendah, Tuhan melihat. Melihat ini bicara apa? Tuhan peduli, Tuhan sayang, Tuhan perhatikan. Ya. Dan dikatakan, ia mengenal orang yang sombong dari jauh, bayangkan ya. Dari jauh kalau dia sombong, Tuhan tahu saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah dalam kehidupan kita mau jadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Kita mau jadi orang-orang yang segala pujian, keagungan, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipuji lewat kehidupan kita. Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara. Daud mengatakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Luar biasa. Yang ketiga, ini bicara apa? Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Ini bicara berdoa. Kalau yang pertama bersyukur, yang kedua bersujud, yang ketiga berdoa. Berdoa saudara-saudara. Dalam kesesakan, Daud, tadi saya katakan ya, dalam kitab 2 Samuel pasal 5, ayat 17 dan seterusnya itu bicara bagaimana Daud menghadapi orang Filistin, bangsa Israel, menghadapi bangsa Filistin saudara-saudara. Dalam kesesakan, dalam ketidaktahuan Daud harus berbuat apa? Dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus maju? Tuhan bilang, maju. Oh, luar biasa saudara-saudara. Makanya sebagai orang percaya jangan anggap enteng doa. Karena Alkitab mencatat doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saat kita sepakat dalam doa, Tuhan menjawab doa kita. Amin. Namun kadang-kadang ada banyak orang belum dijawab doanya, so berhenti berdoa saudara-saudara. Makanya saya ingat ya, kakak rohani saya selalu mengatakan, ya, Kak Michael Yakobus, kakak rohani saya, dia bilang, pray until something happen. Ya, berdoa sampai sesuatu terjadi. Jangan berhenti berdoa kalau belum terjadi apa-apa. Itu menguatkan saya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga ini pun saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti berdoa sebelum terjadi apa-apa. Mungkin ada yang bergumul dengan suami, bergumul dengan istri.
Seolah-olah sudah cukur-cukur tuh buku-buku, sudah bersujud dan berdoa, Pak Tuhan, Tuhan belum jawab. Jangan berhenti berdoa. Amin. Kalau belum terjadi, berarti belum akhirnya. Berdoa terus, berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Kalau orang-orang percaya, orang pasti mengimani bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Jawaban Tuhan tepat dan indah pada waktunya. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Makanya butuh kesabaran. Ketika berdoa, kita harus ingat bahwa pemegang kendali kedaulatan itu ada dalam kuasa Tuhan. Kita hanya berdoa. Namun jawabannya itu datang dari Tuhan. Kuasa Tuhan, haknya Tuhan. Sehingga jangan berhenti untuk terus berdoa kepada Tuhan. Dalam kesesakan kita, dalam pergumulan kita, dalam masalah kita. Kita berdoa. Ini yang dialami oleh Raja Daud. Saat dia tanya Tuhan maju, Tuhan bilang maju. Kadang-kadang orangnya aja berdoa. Ya Tuhan yang suruh maju, tong maju saudara-saudara. Makanya cilakalah. Ya. Makanya orang kalau rajin intim dengan Tuhan, ya dekat dengan Tuhan, dia akan peka dengan suara Tuhan, suara Roh Kudus. Dia akan peka mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Karena kadang-kadang kalau kita berdoa ya kita minta interupsi Tuhan, kalau Tuhan tidak kehendaki ya saya tidak akan pergi, nyanda kalau Tuhan kehendaki mau pergi saudara. Itu orang beriman. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk terus menaikkan doa kita kepada Tuhan. Sehingga di ayatnya yang ke-8 ini yang ini membuat saya sangat-sangat menyentuh hati saya. Ya, luar biasa saudara. Ini yang dialami oleh Raja Daud. Dalam mazmurnya, dalam pujiannya, dalam nyanyian syukurnya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa ayat 8 mengatakan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang percaya. Ada banyak pengikut Kristus. Sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah. Sedang dalam beban hidup, dalam penderitaan. Namun saya mau katakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Asalkan kita percaya. Kalau ada saat ini yang menyaksikan video ini dalam keadaan terpuruk, rumah tangganya sedang diambang kehancuran, percayalah. Masalahmu ketika datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan. Menyelesaikan persoalan hidupmu. Menyelesaikan pergumulan hidupmu. Menyelesaikan segala sesuatu apa yang menjadi kehendak dalam kehidupanmu. Bahkan mungkin bergumul dengan masa depan, Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Masa depanmu. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biar kebenaran firman Tuhan ini semakin menguatkan dan memberkati kita semua. Kasih setia Tuhan begitu luar biasa. Dan itu menjadi fondasi kekuatan iman kita. Sehingga kita akan selalu bersyukur, bersujud menyembah Tuhan, bahkan juga selalu menaikkan doa kita kepada Tuhan. Semoga firman ini akan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih. Ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kembali firman Tuhan meneguhkan iman kami. Bahwa kasih setia Tuhan menjadi fondasi kekuatan iman. Sehingga kami diajari untuk selalu bersyukur. Bersujud menyembah Tuhan, bahkan selalu berseru berdoa kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi pegangan hidup kami. Sehingga kami terus merasakan kasih setia-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, setiap saudara-saudara yang sudah menyaksikan video channel ini, khotbah ini,
Semua kiranya diberkati oleh Tuhan. Kalau mereka dalam masalah, Tuhan tolong mereka. Mereka dalam pergumulan, Tuhan kuatkan iman mereka. Biarlah mereka selalu bergantung dan bersandar hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Sampai jumpa lagi di pembacaan MTPJ minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.